Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Makam Khawaja Abu Nasar Parsa. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa makam Khawaja Abu Nasar Parsa adalah sebuah bangunan bersejarah yang memiliki nilai spiritual dan arsitektur tinggi. Makam ini didedikasikan untuk Khawaja Abu Nasar Parsa, seorang guru mistik dan tokoh agama dari tarekat Naqsybandi. Bangunan ini juga menjadi bagian dari kompleks Masjid Hijau yang terkenal di wilayah Balkh, Afghanistan. Selain sebagai tempat pemakaman, situs ini juga berfungsi sebagai simbol spiritual dan pusat ziarah masyarakat setempat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tokoh utama yang menjadi pusat perhatian situs ini adalah Khawaja Abu Nasar Parsa. Beliau dikenal sebagai seorang guru mistik dan tokoh agama dari tarekat Naqsybandi yang memiliki pengaruh besar di kawasan Asia Tengah pada masa itu. Pembangunan makam dilakukan atas perintah seorang jenderal dari dinasti Timurid bernama Mir Mazid Argun, meskipun terdapat sumber lain yang menyebutkan bahwa pembangunan dilakukan oleh seorang penguasa Timurid bernama Mir Jalal bin Farid Argun. Pada masa berikutnya, makam dan masjid di sekitarnya direnovasi oleh gubernur dari dinasti Saibanid bernama Abdul Momin bin Abdullah Khan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa makam ini terletak di kota Balkh, Afghanistan. Balkh merupakan salah satu kota tertua di dunia yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat kebudayaan, perdagangan dan perkembangan agama. Kota ini pernah menjadi pusat penting dalam perkembangan Islam serta peradaban Asia Tengah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Khawaja Abu Nasar Parsa wafat pada tahun 1461. Setelah wafatnya, makam ini mulai dibangun untuk menghormatinya. Renovasi besar-besaran dilakukan pada akhir abad ke-16 oleh Gubernur Abdul Momin bin Abdullah Khan. Pada masa modern, khususnya ketika terjadi Perang Soviet-Afghanistan, bangunan ini mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga beberapa bagian dari struktur aslinya tidak lagi utuh. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pembangunan makam ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Khawaja Abu Nasar Parsa yang memiliki jasa besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan agama dan tasawuf di wilayah tersebut. Bagi masyarakat sekitar, makam ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat peristirahatan terakhir seorang tokoh spiritual, tetapi juga sebagai simbol warisan budaya dan sejarah. Selain itu, situs ini menjadi daya tarik bagi para peziarah dan peneliti yang tertarik pada sejarah arsitektur Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa arsitektur makam ini sangat unik. Denah bangunan berbentuk persegi yang mengelilingi ruang kubah berbentuk salib, sejajar dengan arah kiblat dari barat daya ke timur laut. Bangunan ini memiliki layar portal yang menjulang tinggi dan kubah monumental di bagian atasnya. 8 bukaan pada kubah memungkinkan cahaya masuk, meskipun beberapa di antaranya kini mengalami keretakan sehingga memperlihatkan struktur bagian dalam. Dasar kubah menggunakan mukarnas, sedangkan bagian bawahnya dilapisi ubin keramik dengan motif bunga. Di ruang bawah tanah, terdapat sebuah kripta yang diyakini sebagai makam asli Khawaja Abu Nasar Parsa. Sebuah kolom tambahan dipasang untuk memperkuat struktur kubah dan menjaga keutuhan bangunan. Makam Khawaja Abu Nasar Parsa merupakan peninggalan penting dari masa kejayaan dinasti Timurid di Asia Tengah. Dinasti ini dikenal sebagai salah satu kerajaan yang berperan besar dalam pengembangan seni dan arsitektur Islam. Keindahan arsitektur makam ini menggambarkan ciri khas gaya Timurid, yang terkenal dengan penggunaan kubah besar, ornamen geometris dan motif bunga yang rumit. Keberadaan mukarnas pada dasar kubah menandakan tingkat keahlian tinggi dalam teknik pembangunan. Balkh, tempat makam ini berada,
adalah kota yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat peradaban. Kota ini dahulu menjadi tempat lahir dan berkembangnya banyak tokoh berpengaruh, termasuk para ilmuwan, penyair dan pemimpin spiritual. Oleh karena itu, keberadaan makam ini tidak hanya sekadar monumen sejarah, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Selain memiliki nilai spiritual, situs ini juga penting dalam kajian sejarah. Para peneliti yang melakukan penggalian menemukan sebuah makam tanpa tanda di ruang bawah tanah. Berdasarkan penelitian arkeologis dan catatan sejarah, makam tersebut diidentifikasi sebagai makam asli Khawaja Abu Nasar Parsa. Penemuan ini memperkuat keyakinan masyarakat mengenai lokasi peristirahatan terakhir sang guru spiritual. Sayangnya, pada masa Perang Soviet-Afghanistan, situs ini mengalami kerusakan parah. Beberapa bagian bangunan, termasuk kubah dan ornamen keramiknya, rusak akibat konflik. Hingga kini, upaya pelestarian terus dilakukan, meskipun prosesnya menghadapi banyak tantangan seperti keterbatasan dana dan kondisi keamanan yang belum stabil. Keindahan arsitektur makam ini tidak hanya terletak pada bentuk fisiknya, tetapi juga pada nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Bentuk persegi yang mengelilingi ruang kubah berbentuk salib melambangkan keseimbangan dan keselarasan antara dunia material dan spiritual. Motif bunga pada ubin keramik menggambarkan keindahan ciptaan Tuhan dan perjalanan spiritual manusia menuju kesempurnaan. Dari sejarah makam Khawaja Abu Nasar Parsa, terdapat beberapa pelajaran hidup yang dapat diambil. Pertama, pentingnya menghormati jasa dan kontribusi orang yang telah berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Kedua, nilai pelestarian warisan budaya menjadi hal yang sangat penting agar generasi mendatang dapat memahami sejarah dan identitas mereka. Ketiga, meskipun sebuah bangsa mengalami masa-masa sulit seperti perang, semangat untuk menjaga dan merawat peninggalan sejarah harus tetap dipertahankan. Khawaja Abu Nasar Parsa merupakan tokoh spiritual yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran ajaran tasawuf di Asia Tengah. Kelebihannya terletak pada warisan spiritual yang ditinggalkannya, yang hingga kini masih dirasakan oleh masyarakat setempat. Namun, kurangnya dokumentasi tertulis yang lengkap mengenai kehidupannya menjadi tantangan bagi para peneliti untuk memahami secara mendalam pemikirannya dan ajarannya. Situs makam ini memiliki keindahan arsitektur yang luar biasa dan nilai sejarah yang tinggi. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kerusakan akibat konflik bersenjata dan kurangnya upaya pelestarian yang memadai. Pemerintah setempat dan masyarakat internasional sebaiknya bekerja sama dalam upaya pelestarian situs ini, termasuk melalui restorasi yang hati-hati agar keaslian arsitektur tetap terjaga. Selain itu, perlu adanya program edukasi bagi masyarakat setempat tentang pentingnya melestarikan situs sejarah. Dengan demikian, makam ini tidak hanya menjadi tempat ziarah, tetapi juga sumber pengetahuan dan inspirasi bagi generasi mendatang. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan.
Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.